Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nadia dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Matematika Bisnis, dosen pengampu Irvia Eriza MPD. Di sini saya akan membahas baris dan deret aritmatika. Tapi sebelumnya, kita akan membahas apa itu barisan bilangan. Barisan bilangan merupakan kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Pola barisan digunakan pada barisan bilangan untuk menentukan urutan suatu bilangan dari kumpulan bilangan. Contoh dari baris bilangan yang diurutkan dengan pola tertentu yaitu 2, 4, 8, 16, 32. Selanjutnya kita akan menentukan rumus suku ke N suatu barisan. Susunan bilangan-bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu disebut barisan bilangan. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke N suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN. Contoh, diketahui barisan bilangan 4, 8, 16, 32, 64, tentukan suku kedua dan suku keempat. Jawab, U2 suku kedua adalah 8, U4 suku keempat adalah 32. Selanjutnya kita akan membahas deret bilangan. Deret bilangan adalah penjumlahan suku-suku pada barisan bilangan. Barisan bilangan U1, U2, U3, U4, U5, seterusnya sampai UN. Jumlah suku ke-1 sampai suku ke N disebut SN. SN ditulis dalam bentuk deret bilangan sebagai berikut. SN sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sampai U tambah UN. Dan selanjutnya kita akan membahas notasi sigma. Apa sih itu notasi sigma? Notasi sigma yang ditulis dengan lambang seperti di gambar adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum yang artinya jumlah. Tujuan dari penggunaan notasi ini adalah untuk meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit yang terdiri dari suku-suku atau deret tertentu. Dalam kata lain, notasi sigma memiliki fungsi untuk mempermudah dalam menulis perhitungan suatu penjumlahan yang panjang. Selanjutnya itu ada rumus notasi sigma. Notasi sigma dapat didefinisikan sebagai berikut. U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik UN sama dengan sum ni sama dengan 1 UI dengan I adalah indeks penjumlahan, 1 adalah batas bawah penjumlahan, N adalah batas atas penjumlahan. Kurung kurawal 1, 2, 3 sampai N sama dengan wilayah penjumlahan, sehingga bisa dibaca penjumlahan suku UI untuk I adalah 1 sampai dengan I sama dengan N. Selanjutnya kita akan membahas barisan dan deret aritmatika. Dalam matematika, barisan dan deret aritmatika atau dikenal sebagai barisan dan deret hitung adalah barisan yang mempunyai pola tertentu, yakni selisih dua suku berturutan sama dan tetap. Dengan kata lain, setiap suku kecuali suku pertama pada barisan aritmatika diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah bilangan tetap. Bisa dilihat ada rumusnya. UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 kali B, A sama dengan U1, B sama dengan UN dikurangi UN min 1, UT sama dengan 1/2 dalam kurung A tambah UN kurung tutup. UT sama dengan kurung buka U1 tambah UN kurung tutup per 2. T sama dengan N dalam kurung N tambah 1 kurung tutup per 2.
Sn sama dengan 1/2N kurung buka A tambah UN kurung tutup. Sn sama dengan 1/2N kurung buka 2A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup kali B kurung tutup. UN sama dengan Sn kurangi Sn min 1. Bentuk umum yaitu ada barisan. Barisan A, A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, titik-titik, A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup B. U1, U2, U3, U4, titik-titik, UN. Ada deret. A tambah kurung buka A tambah B kurung tutup tambah kurung buka A tambah 2B kurung tutup tambah titik-titik tambah kurung buka A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup B kurangi kurung tutup. U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN. Selanjutnya kita akan membahas suku ke N barisan aritmatika. UN sama dengan A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup B. Simbol UN di sini mewakilkan suku ke N, sementara simbol A mewakilkan suku pertama atau awal dari barisan aritmatika. Simbol B ini mewakili selisih dari nilai suku-suku yang berdekatan. Contoh, barisan aritmatika 5, 9, 13, 17, sampai seterusnya. Jawabannya UN sama dengan A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup B. Kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan suku pertamanya itu 5 ditambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup selisih nilai sukunya itu adalah 4. UN sama dengan 5 tambah 4N dikurangi 1. Selanjutnya diturunin lagi ke bawah, UN sama dengan 4N tambah 1. Selanjutnya kita akan membahas suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah merupakan suku yang membagi barisan menjadi 2 bagian sama besar. Suku tengah bisa juga disebut sebagai suku yang berada di tengah barisan. Dalam menentukan suku tengah, kita harus mengetahui terlebih dahulu suku pertama dan suku paling akhir. Artinya, kita dapat menggunakan rumus suku tengah dengan syarat kita harus mengetahui suku pertama dan suku akhir. Rumusnya, suku tengah sama dengan 1/2 kurung buka A tambah suku terakhir kurung tutup. Keterangan, U tengah itu adalah suku tengah, U terakhir itu suku terakhir. A sama dengan suku pertama atau suku awal. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan suku tengah dari barisan 2, 4, 6, titik-titik sampai seterusnya dan suku terakhirnya adalah 14. Jawab, diketahui A atau suku awal yaitu 2 dan suku terakhir adalah 14. Ditanyakan suku tengah. Sekarang kita masukkan dulu rumusnya. U tengah sama dengan 1/2 di kurung buka A tambah suku terakhir kurung tutup. U tengah sama dengan 1/2, ya gitu kita masukkan A-nya tadi 2, ditambah suku terakhirnya adalah 14 kurung tutup. Selanjutnya ada U tengah juga sama dengan 1/2 dikali 14 tadi tambah 2 sama dengan 16. Sekarang 1/2 dikali 16 yaitu 8. Jadi suku tengah dari barisan 2, 4, 6 sampai 14 adalah 8. Selanjutnya kita akan membahas deret aritmatika. Apa sih itu deret aritmatika? Yaitu adalah barisan yang menilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A, sedangkan selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama yaitu B. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut. UN sama dengan A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup B.
Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke-n barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut. Sn sama dengan n per 2 kurung buka A tambah UN kurung tutup. Atau jika kita substitusikan UN sama dengan A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup B, maka Sn sama dengan N per 2 kurung buka A tambah kurung buka A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup B kurung tutup kurung tutup. Sn sama dengan N per 2 kurung buka 2A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup B kurung tutup. Di sini ada contoh soalnya, yaitu suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 adalah pembahasannya. Diketahui suku awalnya adalah 7 dan B-nya sama dengan min 2. Ditanyanya U40. Jawab U. Kita masukin dulu rumusnya. UN sama dengan A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup B. N-nya adalah 40. U40, UN-nya adalah 40. U40 sama dengan 7 tambah kurung buka 40, N-nya kita masukin 40, dikurangi 1 kurung tutup. B-nya tadi adalah min 2, kurung buka lagi, masukkan B-nya, yaitu min 2 kurung tutup, sama dengan 7 ditambah 39, 40 dikurangi 1 sama dengan 39, dikali min 2. Sama dengan 7 tambah tadi hasil dari 39 kali 2 yaitu min 78. Jadi kita masukin sama dengan 7 tambah min 78 yaitu hasilnya min 71. Jadi suku ke-40 barisan aritmatika tersebut adalah min 71. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa materi barisan aritmatika adalah jika A suku pertama, D adalah beda, dan N adalah banyaknya suku dari suatu barisan aritmatika. Jadi A tambah D, A tambah 2D, A tambah 3D, titik-titik, A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup D. Jadi suku terakhir atau suku ke N adalah I sama dengan A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup D. Jumlah S dari suku ke N adalah Sn. S sama dengan N per 2 A tambah 1 atau S kurung sama dengan N per 2 kurung buka 2A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup D kurung tutup. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pemaparan yang kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.